keluarga Astaka Entertainment mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Welcome back to Mike on Podcast. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang masa kecil kita, ngelanjutin dari yang quarter life crisis. Nah, di masa kecil itu kita punya pengalaman yang beda-beda nih, karena kita juga dari orang yang beda-beda, latar belakangnya beda-beda gitu kan. Serem juga ya, say. Sama gimana? Nah, kira-kira apa sih pengalaman kalian nih? Pengalaman kalian dari masa kalian SD yang paling berkesan buat kalian gitu? Yang paling berkesan, Ya aneh. kayaknya kalau gue Hidupnya berkesan banget ya kayaknya. berkesan banget sih dari kecil, ya ampun gitu. Kalau gue mungkin karena emang anaknya banyak ngomong kali ya gitu. Jadi kebetulan gue dan teman-teman gue dari SD sampai sekarang tuh masih main terus gitu. Itu sih yang kayaknya yang paling berkesan, karena kadang tuh kayak teman SD tuh teman yang paling singkat kan, buat dilanjut pertemanannya sampai atas-atas gitu kan. Tapi kalau gue sama teman SD gue masih bertahan sampai sekarang gitu. Itu paling berkesan. Oke, Satria gimana? Masa SD-nya? Masa SD nanti berkelanjutan SMP SMA gitu. Iya dong. Kalau dari SD itu paling berkesannya mungkin dibully kali ini. Dibully berkesan. Dibully itu berkesan karena akan kelanjutannya jadi sifat. Oh, jadi Oh sifat iya, ya? iya benar. Jadi pembelajaran ya. Diketawain sih orang. Cita gimana, Cita? Gue nggak tahu. Sumpah masa SD gue tuh nggak ada yang Absurd berarti ya? Nggak, karena kan dulunya tuh gue anaknya susah nyari temen gitu. Gue tuh sebenarnya kayak pendiam. Kalau Aan mungkin kan temennya banyak gitu waktu SD. Nah, gue tuh punya temen tuh cuma satu. Maksudnya yang dekat banget gitu. Cuman dekat banget itu cuma satu. Udah sisanya tuh yang kayak gue tuh mulai berbaur sama teman, terus ngobrol, main bareng itu ya pas kelas 5, kelas 6 SD lah gitu. Gue juga pernah sih yang ngalamin kayak Satria, bukannya dibully sih, kayak Nggak ditemenin. iya, maksudnya dimusuhin Iya, gitu, dimusuhin. dimusuhin Jauh-jauhin sama gitu dua orang-orang. sekolah, itu dua Ya ampun, sekolah serem semua. banget. Serem banget. Iya, gue sedih. Terus Ya ampun. kayak dulu tuh pernah waktu SD yang itu tuh maksudnya kayak lumayan membekas juga ya sampai sampai sekarang tuh kayak, jadi dulu tuh gue kan gue punya temen gitu. Nah, gue duduk nggak sebangku sih, gue Semeja kali. iya tuh ya. Aku depan Kecil ya? Duduknya depan belakang gitu. Nah, depan belakang gitu. Nah, di situ kan waktu dulu tuh gue dikenal sama guru ya karena emang gue pendiam gitu kan. Terus ya emang gue tuh emang anaknya ya cukup rajin lah kalau ngerjain tugas-tugas gitu. Nah, habis itu tuh posisinya gue lagi ulangan. Nah, temen gue yang di belakang ini ceritanya tuh kayak ngintip-ngintip nyontek jawaban, gitu ya, mau nyontek nyontek gitu. jawaban gue gitu. Parah tuh temen SD. Habis itu tuh teman-teman gue yang ngeliat, nah dikompor-komporin lah sama teman-teman gue gitu. Kalian namanya juga gue zaman SD masih labil, goyah lah hidup gue kan. Terus kayak, Cita, ini nih dia nyontek nih sama lo. Terus gue cuman kayak, oh iya gitu, gue kaget tapi kayak Ya udah iya, gitu nah kan. terus tapi teman-teman gue tuh ngompor-ngomporin terus. Jadi bikin panas iya, ya? dikompor-komporin terus. Nah, ternyata temen gue ini yang nyontek ini dia tuh nggak seneng. Dia marah lah gitu, ngerasa dikucilkan, nggak tahu lah. Padahal kan bukan gue ya, teman-teman gue. Habis itu Terus dia ngadu sama bokapnya. Terus dia ngadu sama bokapnya. lu yang diomelin gitu? Aduh, dong sama bokap. Iya, enggak lah, kan aku nggak ngapa-ngapain. Terus itu dia ngadu sama bokapnya. Gue inget banget waktu itu gue baru mau datang ke sekolah, lagi jajan, lagi beli es, lagi beli teh jus harga gope, gue lagi minum nih, belum nyampe di depan sekolah. Bapak-bapak nyamperin gue, dia naik motor, terus dia berhenti, terus dia nanya, kamu yang namanya Procita ya? Kayak dia kata dia kayak gitu. Dia nunjuk-nunjuk Galak banget bapaknya ya. Iya, bener, dia bener-bener nunjuk-nunjuk. Kamu yang namanya Procita ya? Ya mungkin waktu itu karena gue posisinya di itu kelas 5 atau kelas 6, kelas 5, kelas 6 itu kan maksudnya, dan emang sebelumnya gue pendiam dan gue baru mau main sama temen-temen gue. Terus kayak tiba-tiba gue didatengin bapak-bapak terus nunjuk-nunjuk gue gitu. sambil melotot, matanya merah-merah, terus dia teriak-teriak di depan umum, depan banyak orang. Terus kayak gue cuma diem aja, terus kayak, kamu yang nuduh anak saya nyontek kan, kayak gitu kan. Terus kayak gue cuma diem aja, terus dia tuh benar-benar nunjuk-nunjuk muka gue, nunjuk-nunjuk mata gue. Terus kayak teman-teman gue juga di situ cuma dia diem aja gitu. Akhirnya gue pulang tuh. Gue nangis karena jadi gue nggak jadi sekolah, gue pulang naik angkot, gue nangis. Langsung di sekolah? Ya enggak, kan gue masih pakai tas. Baru gue datang ke sekolah. Maksud gue itu juga jadi lumayan iya, karena
ya lu di depan umum, gua anak umur berapa sih waktu itu ya, kelas 5 kelas 6, Iya, kelas 6. dimarahin di depan umum. Terus gua pasti kayak ngerasa buset, ditunjuk-tunjuk, diteriak-teriakin, Ya, pastilah. dan itu tuh kayak gue lagi ngebangun hubungan pertemanan, tapi ternyata teman gue tuh kayak gitu, dan itu tuh bener-bener itu tuh sampai bermasalah, bermasalah sama pihak sekolah, pihak sekolahnya pun, maksudnya orang tua gue didatengin, orang tua dia didatengin, dan Iya. ya gitu jadinya lumayan. Jadi Jadi dia gue minta maaf nggak sih bapak itu? enggak. Ih bapak marah banget sih pak. Cukup tahu aja bapak di mana sekarang saya omelin. Iya itu sama, Enak maksudnya aja. kayak lumayan cukup ini ya. Jadi gue jadi takut waktu itu, jadi takut Jadi sama orang gitu. Jadi kalau misalnya itu kayak lebih, kalau misalnya ngapa-ngapain berhubungan sama orang tuh bener-bener mikirin lagi Iya sih. gitu. Jadi bener-bener sih. Iya bentar ya gue. Iya, boleh oke. dong? Pause dulu Miki. Pause dulu. Iya ya. Dah. Bercanda mulu hidupnya. Ya udah Bercanda. gitu. Nah, tadi tuh yang menarik kayak Satria nih kan SD dibully di mana-mana, kan orang kalau dibully tuh kayak ngerasa apa sih, kayak pasti berbekas gitu, kayak gua nih apa sih gitu kan. Nah, ini unik nih. Ini kebawanya sampai lu ke SMP, SMA tuh apa sih yang sekarang lu rasakan gitu? bahkan sampai seumur hidup pasti. Iya, seumur hidup sih pasti. Ini jadinya jadi sifat itu bully kebanyakan kan bully di Indonesia, bahkan yang lain-lain itu kan Iya. fisik ya, fisik. Betul. Nah, itu jadinya karena dulu kayak gitu, jadinya sampai sekarang selalu dijaga terus. Oh, dijaga ukuran fisiknya. Karena pandangan orang itu kan Iya. rata-rata fisik, kayak orang bener-bener. ketemu aja, baru ketemu misalnya udah berfoto, ih lu sekarang gendutannya, Iya. sekarang Oh, iya, bener-bener. iya. itu first impression-nya yang selalu First orang impression. lakukan, yang bahkan kan orang belum tentu suka apa Bener-bener. gimana. Betul. gitu. Itu Iya. masalah yang apalagi aku tipenya yang kalau kayak gitu karena orang kayaknya ngejudge dari fisik terus, jadi ya Yang ya dijaga. selalu di Iya. Berarti jadi positif ya buliannya. positif ya. Iya, kan, alhamdulillah jadi positif, ngejaga tapi diri malah. kadang juga jadi negatifnya, jadi jadi ya malah secara tidak langsung iniin ke orang yang itu, jadi benci. Ngedendam gitu, iya. nggak dendam sih kayak. Ya, Masih- sebel lah masih kalau sebel lihat sih, dia ya. jadi sebel Nah, gitu. sebelnya sampai Sekarang, ya, iya benar. kayak Wajar sih kalau Wajar kayak gitu, sih. soalnya namanya dibully udah pasti benar-benar yang lu tuh sampai ke batin gitu. Iya, Betul. pasti itu. Bener-bener. Apalagi fisik gitu kan, udah mau kita capek-capek bersyukur dibikin insecure sama Iya, orang, kan iya, jahat banget ya iya. kalau kayak gitu kan. Padahal kan badan kita tuh Iya, suka-suka kita ya, kalau gimana? kita bahagia sama badan kita sekarang ya udah Iya lah, gitu harus gitu kan. ya, Bang. Padahal yang ngerasain enaknya dulu kan Iya, emang Nah, orang-orang nih. naik nih sekarang di masa SMP kalian. Di SMP tuh Gak pernah kan kalian beda-beda kan. Kalau SD kan kalian masih kayak apa, pelongo-pelongo gitu kan, masih sama sih ya SMP kan masih pelongo-pelongo. ya kayak orang nyuruh ya iya, tapi kalau SMP kan kalian udah punya nalar yang lebih baik gitu kan. Nah, di SMP tuh kalian apa sih pengalaman kalian di SMP gitu? Baik yang baik atau yang buruknya kira-kira yang membekas di hati kalian sampai sekarang? Kalau gue sebenarnya gue ini nggak dibully sih, sama ini kayaknya lebih bebas-bebas, cuman maksudnya gini loh, jadi dulu tuh di kelas sekian gitu kan. Jangan-jangan gue lagi. Iya, aduh, mampus dah lu kan. Nah, jadi tuh emang mayoritas kan cowok semua gitu di kelas itu. Gitu. Sebenarnya ini nggak dibully sih, tapi mereka tuh tipe anak yang suka ngecengin dan suka ngecenginnya gue agak tersinggung gitu kan. Iya. Ditambah pada saat itu emang gue tuh nggak cantik kan, ya emang sampai sekarang gue nggak cantik gitu. Cuma maksud gue suka perilaku mereka tuh beda sama yang lebih cakep segala macam. Terus pas pada saat itu gue tuh sempet sakit, ketahuan sakit cacar gitu kan. Terus gue tuh inget banget, gue dikatain gara-gara gue cacar kan, cacarnya pasti membekas dong gitu kan, dan emang agak susah hilangnya gitu kan. Tau nggak gue dikatain monster, tau jahat banget. Gue sakit hati banget di situ sebenarnya, apalagi sama cowok ibaratnya gitu. Kalau cewek gue masih bikin emang mulutnya pada kayak gitu. Kalau cowok tuh lebih membekas lagi kalau misalkan di ininya sama cowok. Di judge-nya lu monster gitu Iya, ya? dikatain kayak monster gitu coba. Apalagi sering kan tersinggungnya gue pengen nangis sebenarnya pada saat itu, tapi ya udahlah gitu kan. Cuman sebenarnya sampai sekarang masih inget sih, tapi gue nggak yang benci dan kesel sama dia, tapi itu momen yang nggak akan bisa gue lupain sampai sekarang kayak gitu. Makanya kadang kalau misalkan ketemu orangnya gue masih yang kayak anjir lu dulu kayak gitu, tapi ya udah gitu. Cuman nggak berlanjut sampai akhirnya gue insecure sampai parah, terus akhirnya gue nggak punya teman segala macam. Gue nggak sih gitu, karena gue tetap seperti ini apa adanya sejak dulu sampai sekarang gitu. Kalau gue Lu gimana, Cit?
SMP apa ya? SMP diem aja sih. Gue nggak terlalu ini sih SMP, tapi waktu SMP apa ya yang paling mungkin lagi puber-pubernya nggak ada puber-pubernya tapi nggak punya pacar, nggak, maksudnya kayak waktu itu tuh mungkin karena jadi nggak pede juga karena balik lagi ya ke fisik lagi karena waktu SMP gue lagi jerawatan parah, banyak banget tuh jerawat gue tuh sampai nggak penuh semuka sih, jadi kayak Sebadan gitu. enggak dong, takut dong gue. Keterlaluan ya ini kebetulan Gitu, ditama. kayak jadi kayak lebih kayak gitu sih karena emang gue nggak terlalu suka yang main-main, nggak terlalu itu sih. Ke pas SMP nggak ada, sedih aja gitu ceritanya. Oh jadi karena Nggak datar-datar aja gitu ya. Jerawatan segala macam jadi insecure karena Iya, orang iya, cantik iya, gitu. iya. Tahu orang udah cantik kenapa sih kok gue enggak. Kayak iya dulu SMP kan teman-teman kita banyak Itu tuh yang cantik yang ya, cantik-cantik yang yang banyak gitu, yang kayak gitu kan. lo tuh ngeliat orang cantik banget gitu loh, kayak pasti ada perasaan, apalagi SMP Iya, ya. pasti Ya, lah. lagi masa-masanya Baper-bapernya Iya, gitu kan. orang kayak kan tuh emang maksudnya bener-bener kalau dilihat sama orang gitu, diliatin kita jerawatan ya, diliatin sama orang tuh gimana sih Kayak kayak kesel gitu ya. iya enggak kalau aja ngeliatin gue gitu. Iya. Gue jerawat insecure udah iya nggak iya usah. jadi kayak lebih ke situ aja sih, kayak ngeliat orang-orang teman-teman gue cantik banget, anjing gue dikira astagfirullah gue berkata kasar, Tapi akhirnya tuh kayak gitu. Kali gimana Zat? Dari SMP gitu Zat? Kalau SMP itu bullynya nambah. Dari kemarin dulu fisik doang, sekarang fisik plus homo. Oh, Dikatain homo juga homo. Oh, Karena sampai sekarang pun aku kan ngomongnya masih aku kamu gitu. Nah, sama cowok abis itu pas di SMP juga apalagi yang namanya puber-puber gitu kan, ini Iya. orang kok Ngomong. masih aku kamu Oh, gitu. iya, biasa. iya. Ah, homo lu gitu kan, kayak gitu, udah kayak gitu. Jadi ya isinya sih bully-bullyan doang sih. Itu yang iya sih. Sebetulnya nggak bisa salahin juga sih. Kalau ngomong aku kamu itu kan memang Iya. apa dari keluarga juga memang begitu Iya, iya, biasanya benar-benar. kan. Itu Ya, memang sebenarnya memang udah ajaran seperti itu gitu. Stigma yang kayak gitu tuh yang masih salah kaprah Iya, orang, stigma kayak itu yang nggak boleh ada harusnya. aku kamu, ya kenapa gitu kita ngomong aku kamu pun bukan jadi suatu masalah, justru kan sebenarnya Iya. lebih sopan aku Lebih sopan kamu malah ya ya, gitu jadi kan. bagus. Cuman bedanya karena kita tuh tinggal di kota gitu kan. Ibaratnya namanya Bekasi, Jakarta. Aduh, masa sih ngomongnya kok kamu, gue lu lah gitu Iya. kan. Pasti Iya, kayak betul, gitu. betul, Beda betul. kalau misalkan Bahasa kayak gitu lo di tuh, daerah betul. kayak misalkan di Bandung, di Jogja segala macam pasti ngomongnya aku kamu tetap masih kayak gitu sih. Gara-gara itu tinggal di sini. Jadi orang-orang ngerasanya kalau ngomong aku kamu tuh nggak begitu keren. Pokoknya kalau gue lu tuh Iya. keren aja lah gitu. Padahal tuh kayak Padahal aku kamu tuh biar makin akrab ya. Gimana sih orang-orang? betul. Parah. Sekarang naik nih dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. SMA lagi gue nggak tahu dah. SMA ini kita nih satu sekolah ceritanya nih. Oh, iya, iya, SMA. benar-benar. Ayo, benar. Di SMA 7 tercinta ya. kan? Wow. Nah, apa sih pengalaman kalian di masa SMA? Aduh, apa ya? Yang kalian tadinya merasa mungkin masa SD SMP kalian kurang baik, tapi di SMA mungkin kalian merasa lebih baik karena ada apa gitu? Ada nggak? Lebih baik. Something different gitu? Kalau gue sebenarnya ini, kalau tadi kan pas di SMP itu gara-gara yang insecure itu gue jadinya nggak begitu mau membuka diri ke banyak teman gitu kan. Jadi Iya. palingan tuh teman-teman gue teman-teman kelas doang gitu kan, atau teman-teman SD yang akhirnya di satu SMP yang sama. Nah, kalau SMA ini sebenarnya nggak banyak-banyak juga sih teman gue, tapi gue ngerasa lebih bebas gitu buat berteman kayak gitu kan. Walaupun temen gue ya sekelas Ini lagi doang. gitu ya? Ini lagi gue 3 tahun semeja sama dia ini loh, coba Kita bayangin. dari, tapi SMP kita dulu belum akrab Iya, ya. SMP padahal kita duduknya depan belakangan kita tapi nggak pernah ngobrol. Tiba-tiba SMA 3 tahun ini dia aduh males banget deh gitu kan. Tapi kayak gitu sih. Terus kayak aku baru inget dulu pas lagi ospek apa namanya? Nggak tahu. SMA apa namanya? Mos. Iya, Mos. Kamu tuh ini tahu ketuanya apa sih namanya dulu tuh kalau ketua kelompok Iya, gitu. ketua kelompok. Apa sih? Iya, iya. Kita sekelompok tahu yang dulu pakai inian Heeh. itu kan kita sekelompok. Gue sama Itu siapa bagus sih ya. dulu ya? Astagfirullah. Iya, ingat aku itu dah sih. Paling itu sih akhirnya bisa ngebuka diri dan lebih nyaman gitu sih atau bertemannya ketimbang dulu. Soalnya pas lagi SMA itu teman-temannya nggak pengejudge gitu kan. Tapi ngatain. Tapi maksudnya lebih kalau pas SMA tuh saling ngatain tapi beneran bercandaannya gitu. Iya sih. Karena emang udah dekat gitu kan, beda sama pas lagi SMP kan. Lu akrab juga enggak tapi bisa-bisanya ngatain kayak gitu.
paling kayak gitu sih akhirnya, dan ternyata bisa ketemu dia 3 tahun. Hai, annyeonghaseyo. Sebelahan lagi duduknya ya. Satria gimana Sat? Ya itu paling SMA sih perubahan banget sih buat aku sih, perubahan. Yang dulu dibully-bully dicoba untuk diperbaiki lah gitu. Iya. Mulai ada rasa kayak Percaya diri lah naik gitu ya. karena Ketemunya. merubah gitu kan di ya kelas 3 lah ya. Nah di situ perubahan sifat juga terjadi tuh. Pede kayak gitu kan, pede apa gimana gitu kan. Yang awalnya kayak gitu jadi kayak jadi ngesok lah, jujur ngesok jadinya. Kelas 3 aku tuh jadi kayak apa ya, lagi overconfident banget. Ya tapi karena emang sejalan gitu, Iya, tapi iya. jelek tetap kan. Akhirnya kayak misalnya apa jadinya kayak yang dulu ngata-ngatain kayak gitu, jadinya sekarang kayak mau nih gitu, ngebales gitu lah. Kayak ngunjukin gue nggak sebut Oh iya, ini loh. betul. Itu udah kayak gitu. Abis itu kayak soal cewek apa gimana ya juga, jadi kayak bahasanya cewek di apa ya? Jadi banyak naksir gitu ya. Ya rada-rada dimainin juga sih. Oh Iya. wow, serem banget. Jadi kayak gitu Tapi perubahan sifatnya, tapi pelan-pelan juga udah nggak nggak gitu apa-apa, namanya lagi. juga puber ya kan. Iya sih. Udah lah ya. Jadinya yang sampai dilabrak cowok gitu kan. Ya Allah. Dilabrak juga gara-gara ceweknya mau sama aku gitu. Iya betul. Itu salah, berarti salah siapa? Salah dua-duanya. Salah kamu Satria. Kayak gitu lah pokoknya. Kamu aja. Tapi tahu-tahu aja akhirnya. Iya. Bagus. Satria. Karena emang nggak diseriusin juga kan. Iya. Mantap. Dianya ini akunya pergi aja biarin. Kayak gitu sih. Lu gimana Cid? Gak tahu deh. Kayaknya hidup gue biasa-biasa aja sih. Gue tuh datar-datar aja deh. Tapi Nggak. signifikan lah ya perubahannya Iya. dibanding SD. Iya, kalau perubahan sama SD. Iya kan. Yang perubahannya gitu aja sih. Berteman dengan Aan, sebelumnya nggak temenan. Jadi temenan gitu Nggak ya. nyangka sih itu sih. Ya lebih kayak tadi mungkin dari segi insecure udah nggak insecure lagi. Bukannya enggak sih, tapi Masih lebih tapi udah berkurang. berkurang gitu ya. karena ya waktu itu gue udah Temen-temennya insecure semua. ya kan udah nggak berjerawat Nggak. lagi kan Iya. ya. Waktu itu kan kasusnya karena gue jerawatan, mungkin gue ngerasa kayak aduh malu gitu kan, nggak pede sih, nggak pede gitu. Pas SMA udah mulai membaik mukanya, mungkin kalau sifat nggak tahu enggak. Kayaknya aku yang makin Iya tapi emang ya berubahnya jadi sekarang dari misalnya SD transisinya SD SMP SMA makin lebih nyaman ya. iya, dan makin ya itu sih lebih pede. lebih rame lagi jadi sih. orang. Dulu mungkin yang pendiam, sekarang ketemu orang-orang yang Ketawa mulu iya gitu ya. ketawa mulu, receh banget hidupnya kan ya gitu ya. Udah gitu-gitu aja sih waktu SMA. Apa nggak ada? Nah waktu SMA tuh kalau nggak salah Aan pernah dagang ya Aan? Astagfirullahaladzim. Gue iya paling dong. inget banget tuh dia dagang lontong, Enak piscok terus apa piscok, Terus apa lagi? risol yang salah ya? Apa pastel ya? Lupa banget. Tapi itu seru Jadi sih. kalau zaman dulu SMA tuh Aan tuh suka dagang bawa makanan banyak banget tuh ke kelas. Karena sebenarnya gini loh kan, kayak gue tuh ngerasa kan udah mulai ada yang danus gitu Iya. kan pada saat itu gitu kan. Terus kayak ngerasa nyokap gue juga kan bisa bikin segala itu kayak gitu. Ya udah gue coba aja gitu kan, jualan gitu kan, dan lumayan duitnya jajan gitu kan, sangat untung. Banyak gitu yang kan. belian waktu itu Aan? Banyak, bukti kalian masih mengingat. Nah sekarang kan kalian udah pada dewasa semua nih, Insya usianya Allah. udah di atas 20 ke atas lah Iya, gitu iya. kan. 17 sih. Ya masa kuliah, terus sekarang yang kuliah mikirin kerja gitu. Apa sih yang membuat kalian lebih kepada motivasi atau semangat apa yang membuat kalian kayak sekarang tuh gue pengen punya hidup gue lebih baik deh, karena gue ngeliat teman-teman gue tuh pasti lebih baik hidupnya. Contohnya misalkan kayak ada teman-teman kita yang masih muda-muda udah nikah, bahkan kita udah berjuang susah payah sampai kuliah, sampai ngapain dia udah nikah gitu kan. Adakah rasa-rasa kayak ntar aku jadi apa ya gitu? Kalau bandingannya soal nikah,